Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ira Udatul Nisa, kemudian Mbak Sri Wayuni Ningsih, Mbak Karisma Cainingrum, dan yang terakhir Mbak Valentin Preti. Di sini kami akan menjelaskan tentang destilasi uap. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari destilasi. Destilasi adalah suatu proses pemurnian yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk. Dan prinsip dasar dari destilasi sendiri adalah perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut jadi zat atau senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap lebih dulu. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari destilasi uap. Destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran udara dengan senyawa yang tidak larut dalam udara, dengan cara mengalirkan uap udara ke dalam campuran jadi bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada suhu yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Destilasi uap biasanya digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sri Wayuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar destilasi uap. Prinsip dasar destilasi uap adalah mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tetapi dapat didestilasi dengan air. Hal ini dilakukan dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Destilasi uap dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu destilasi uap langsung. Destilasi uap langsung terjadi jika senyawa yang akan didestilasi dicampur dengan air. Destilasi ini digunakan ketika tekanan uap dari zat yang akan didestilasi relatif tinggi atau jumlah zatnya sedikit. Yang kedua, ada destilasi uap tidak langsung, yaitu digunakan jika volume permukaan bahan yang akan didestilasi cukup besar, maka bahan dan uap air diletakkan pada tempat yang terpisah. Dilakukan dengan cara uapnya dipipakan atau dimasukkan dari tempat yang terisa dan trappingnya dibuat dan disusun dari adaptor destilasi untuk minyak dan air yang tidak tahan panas. Berikut adalah gambar destilasi uap. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Mbak Karisma. Terima kasih Mbak Sri, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya proses destilasi uap. Proses destilasi uap bertumbuh pada 3 komponen. Yang pertama retrot, kedua kondensor, dan yang ketiga separator atau pemisah. Pada retrot, prosesnya yaitu tanaman akan didestilasi, kemudian uapnya akan masuk lewat bawah dan masuk melalui lubang kecil. Setelah itu melewati retrot dengan membawa hasil uap atau air. Uap atau air tersebut akan melalui pipa yang terhubung pada kondensor. Pada kondensor, air atau uap tersebut didinginkan oleh air yang mengalir pada tabung dan memperoleh hasil berupa air dan senyawa aktif yang akan keluar dari kondensor secara bergantian. Yang terakhir di separator atau pemisah. Hasilnya tadi ditampung dan dicampur di separator. Setelah memisah, air atau hidrolat dibuang di bagian bawah dan senyawa atau zat aktif akan diambil dari atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Valen. Baik, di sini saya Valen akan melanjutkan presentasi dari Mbak Karisma. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan saat menjalankan proses destilasi uap. Yang pertama yaitu pasti kita harus menyiapkan dulu alat dan bahannya.
Setelah itu, rangkai alat-alat dari destilasi uap tersebut. Pastikan alat-alatnya tersebut dirangkai secara tepat dan rapat, jadi tidak mudah lepas. Setelah dirangkai, lalu kita masukkan sampel ke dalam labu tempat sampel tersebut. Setelah sampelnya masuk ke dalam labu, maka panaskan labu pembangkit uap secara perlahan-lahan sampai mendidih dan gunakan api yang besar sehingga uapnya itu masuk ke dalam labu yang mengandung zat sampel. Nah, setelah zat sampel itu terkumpul, terpisah, tertampung ke dalam air, destilasi uap bisa dihentikan. Lalu masukkan zat sampelnya tadi ke dalam daun pisah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari proses destilasi uap ini. Nah, kelebihannya ada 3, yaitu mendapatkan kualitas yang cukup baik, yang kedua suhu dan tekanannya dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita, lalu waktunya, durasinya itu yang sangat pendek. Tidak hanya keuntungan, destilasi uap juga ada kerugiannya. Kerugiannya yaitu tidak bisa menggunakan komponen minyak yang bertitik-titik tinggi, yang merupakan penentu wangi, tidak bersulung sederhana, sehingga tetap tertinggal di dalam bahan. Kerugian yang kedua yaitu tidak bisa digunakan untuk beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh panas dan air. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai destilasi uap. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.